Misteri Pelet Marongge. Marongge adalah sebuah desa di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejak zaman dulu hingga sekarang, daerah ini dipercaya sebagai tempat mencari asihan untuk persoalan jodoh. Ya, Marongge sangat terkenal dengan asihan ilmu peletnya. Bagi yang percaya, pelet Marongge diyakini sangat ampuh dalam hal memikat asmara lawan jenis. Untuk mendapatkan pelet Marongge, juga perjalanannya cukup unik, yakni dengan melakukan tradisi ziarah di makam Mbah Gabung, lalu berendam di Sungai Cilutung dan membuang pakaian dalam. Marongge berlokasi di sebuah bukit yang berada di Jalan Raya Tolengas Cijingjing, berbatasan dengan Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, serta tidak jauh dari Bendungan Jati Gede. Untuk menuju ke lokasi tersebut, harus melalui jalan setapak yang cukup menanjak. Di sana terdapat kompleks pemakaman umum Desa Marongge. Kecuali hari Selasa, setiap hari selalu ada orang berziarah ke Marongge. Bahkan jika malam Jumat Kliwon, pengunjung akan lebih banyak, karena saat itulah ritual nyacap ajian ilmu pelet Marongge dilakukan. Adalah ajian si kukuk mudik, merupakan ajian pelet Marongge yang dikenal ampuh, diburu para jomblo yang sulit mendapatkan jodoh, dan sebagai solusi segera untuk mendapatkan pasangan. Lantas siapakah Mbah Gabug? Diceritakan, Nyi Gabug adalah seorang gadis berparas cantik, wanita asal Mataram yang bermukim di Dusun Babakan, sekarang dekat makam Marongge. Di dusun itu, Nyi Gabug tinggal bersama 3 saudara wanitanya yang sama-sama memiliki paras cantik, yaitu Nyi Setayu, Nyi Naibah, dan Nyi Maidah. Kecantikan ketiga gadis asal Mataram tersebut terkenal di masyarakat, termasuk para raja. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpikat dan langsung jatuh cinta. Namun aneh, keempat gadis cantik itu lebih suka melajang, membuat penasaran seorang raja yang bernama Gubangkala, sehingga diutuslah Patih diiringi bala tentaranya untuk melamar paksa Nyi Gabug. Sang Patih bersikeras menyampaikan permintaan raja, meminta Nyi Gabug sudi dipersunting Raja Gabangkala. Lantas Nyi Gabug menyatakan bersedia, tapi dengan syarat bahwa Raja Gubangkala harus mengembalikan kukuk, sejenis buah labu air, ketika dibawa arus deras Sungai Cilutung. Sang raja meladeni syarat tersebut. Maka Nyi Gabug menghanyutkan buah kukuk ke arus deras Sungai Cilutung. Raja pun mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk mengembalikan buah kukuk melawan derasnya sungai tersebut. Meskipun semua kesaktian raja dikerahkan, namun tidak mampu mengembalikan buah kukuk tersebut. Hingga akhirnya, raja pun menyerah dan mengaku kalah. Raja meminta Nyi Gabug menarik kembali buah kukuk yang telah hanyut di sungai. Lantas Nyi Gabug mengeluarkan selendang sakti Cinde Wulung. Dengan mengibaskan 3 kali, seketika
buah kukuk yang telah hanyut itu pun kembali dan akhirnya loncat ke sebuah batu cadas yang berbentuk meja. Kini batu cadas itu dikenal dengan nama Cadas Meja dan masih bisa disaksikan di Kampung Parung Gaul, Desa Bonang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, yang berbatasan dengan lokasi keramat Marongge berada. Konon karena yang ingin mempersunting Nyi Cantik, Nyi Gabuk terus berulang dan berdatangan dari seluruh penjuru. Tetapi Nyi Gabuk tetap ingin melajang, hingga akhirnya pergi tanpa pamit selama 3 tahun dan menghilang. Lantas ketiga saudaranya terus mencari hingga sampai di hutan lebat. Disitulah Nyi Gabuk ditemukan dalam kondisi sakit parah, seperti hendak meninggal. Nyi Gabuk pun dapat disembuhkan dengan ramuan obat Kilaja Susu Munding, yaitu buah kecil mirip melinjo. Kemudian Mbah Gabuk menyuruh ketiga adiknya menggali tanah bekas Mbah Gabuk dahulu ditemukan. Setelah selesai, Mbah Gabuk masuk ke dalam tanah dan memerintahkan ketiga adiknya untuk menutup lubang dengan rengge, sejenis ranting bambu haur. Setelah itu, ketiganya disuruh pulang. Ketiga adiknya penasaran apa yang dilakukan kakaknya. Menjelang tengah malam, ketiganya kembali lagi ke tempat di mana kakaknya masuk ke dalam tanah. Mereka terkejut karena di tempat tadi terlihat cahaya merong atau cahaya memancar, sementara kakaknya sudah tidak terlihat lagi. Akhirnya tempat itu disebut Marongge, yang berasal dari kata merong dan rengge. Dan semenjak itulah tempat itu dikeramatkan dan dikunjungi banyak orang yang mengalami kesusahan dalam urusan pendamping hidup. Wallahu alam.